Indonesian, untuk lebih memperjelas perhitungan biaya modal, mari kita lihat pada ilustrasi berikut ini. Seorang pebisnis bernama Mr. X berkeinginan untuk membuka kedai kopi. Setelah dihitung, Mr. X membutuhkan dana atau modal sebesar 100 juta. Setelah melakukan berbagai usaha, Mr. X akhirnya dapat memperoleh pendanaan yang bersumber dari: yang pertama, investasi dari teman baiknya, sebut saja Mr. Y. Ketika ditawarkan untuk berinvestasi, ternyata Mr. Y mempertimbangkan untuk mendepositokan uangnya di bank dengan bunga yang didapatkan jika Mr. Y mendepositokan uangnya adalah 5% per tahun. Oleh karena itu, Mr. X menyepakati akan memberikan tingkat pengembalian yang lebih besar dari bunga deposito, yaitu senilai 10%. Sehingga Mr. Y mau untuk berinvestasi di kedai kopi Mr. X. Sesuai dengan kesepakatan, akhirnya Mr. Y setuju menginvestasikan uang sebesar 60 juta dengan syarat tingkat pengembaliannya adalah 10%. Sumber dana selanjutnya yang digunakan oleh Mr. X yaitu Mr. X bisa mendapatkan pendanaan dari bank. Mr. X mendapatkan pinjaman senilai 40 juta dengan bunga pinjaman sebesar 7% untuk pengembalian selama 6 tahun. Setelah mendapatkan semua modal yang dibutuhkan, Mr. X kemudian mendaftarkan usaha miliknya ke Dinas Pelayanan Pajak di kotanya. Dan ketika itu Mr. X mendapatkan informasi bahwa pihak pemerintah menetapkan pajak perusahaan sebesar 25%. Dari ilustrasi yang telah saya paparkan tadi, maka kita bisa menghitung biaya modal rata-rata tertimbang dari investasi yang akan dilakukan oleh Mr. X pada suatu kedai kopi. Untuk menghitung biaya modal ini, kita bisa menggunakan formula perhitungan WACC seperti yang telah saya kemukakan sebelumnya, di mana WACC sama dengan proporsi hutang dikali biaya hutang dikali dengan 1 minus persentase pajak ditambah dengan proporsi ekuitas dikali dengan biaya ekuitasnya. Di sini Mr. X hanya menggunakan dua sumber pendanaan, yang pertama dari hutang dan yang kedua dari ekuitas. Langkah pertama dalam menghitung WACC ini, kita menghitung dulu proporsi dari masing-masing sumber pendanaan yang digunakan oleh Mr. X. Sumber pendanaan pertama dari ekuitas, sehingga kita bisa hitung proporsi ekuitas sebesar 60 juta dibagi dengan 100 juta, atau dengan kata lain sebesar 60%. Sementara itu, biaya ekuitasnya sebesar 10%. Yaitu sebesar tingkat return yang diharapkan oleh Mr. Y sebagai pihak pemberi dana. Komposisi pendanaan yang kedua berasal dari hutang atau pinjaman bank dengan tingkat bunga 7%, sehingga biaya hutangnya adalah sebesar biaya pinjaman bank, biaya hutang bunga bank sebesar 7%. Sementara proporsi hutangnya adalah sebesar 40 juta dibagi dengan 100 juta, yaitu sebesar 40% atau 0,4. Dengan tarif pajak 25%, maka WACC dapat diperoleh sebesar 8,1%. Angka biaya modal sebesar 8,1% berarti usaha kedai kopi Mr. X akan dibilang menguntungkan apabila mampu memberikan tingkat pengembalian atau paling tidak IRR-nya itu lebih dari 8,1%. Untuk lebih memperjelas perhitungan mengenai WACC, mari kita lihat lagi ilustrasi yang kedua. Suatu perusahaan tas kulit membutuhkan modal sebesar 100 miliar.
Sehingga perusahaan ini dapat meningkatkan kapasitas produksinya dan melakukan ekspor ke Eropa. Perusahaan tas kulit ini menerbitkan 10 juta lembar saham biasa dengan harga per lembar Rp5.000. Para pemegang saham biasa mengharapkan return sebesar 15% atas investasi yang diberikan. Perusahaan tas kulit tersebut juga menerbitkan 1 juta lembar obligasi seharga Rp25.000 per lembar untuk melengkapi kebutuhan modalnya. Para pemegang obligasi ternyata mengharapkan return sebesar 8%. Selain itu, perusahaan juga menerbitkan saham preferred sebanyak 2,5 juta lembar saham dengan harga Rp10.000 per lembar, di mana para pemegang saham preferred mengharapkan tingkat pengembalian sebesar 10%. Asumsi tarif pajak perusahaan adalah 35%. Maka berapakah biaya modal dari perusahaan tas kulit tersebut? Biaya modal dari perusahaan tas kulit tersebut bisa juga dihitung dengan formula WACC seperti yang telah saya kemukakan sebelumnya. Hanya saja di sini perusahaan tas kulit ini berarti menggunakan pendanaan yang berasal dari 3 sumber. Yang pertama dari hutang dengan tingkat bunga sebesar 8%. Yang kedua dengan saham preferred dengan tingkat return sebesar 10%. Yang ketiga dengan menggunakan modal sendiri dengan ekuitas saham biasa dengan tingkat return 15%. Proporsi dari masing-masing sumber pendanaan bisa dihitung. Proporsi ekuitas sebesar Rp50 miliar atau kalau kita persentasekan berarti proporsinya adalah 50%. Sementara itu untuk saham preferred itu sebanyak Rp25 miliar atau dengan kata lain 25% proporsinya. Sedangkan dari hutang sebesar Rp25 miliar dan kalau dipersentasekan proporsinya berarti juga 25%. Sehingga biaya modal rata-rata tertimbang dari perusahaan tas tersebut adalah 11,3%. Pada 2 ilustrasi yang saya contohkan sebelumnya, biaya hutang dan biaya ekuitas asumsinya selalu sudah diketahui. Tetapi pada kenyataannya ketika perusahaan menghitung biaya modal, seringkali perusahaan harus menghitung terlebih dahulu masing-masing biaya hutang maupun biaya ekuitasnya. Oleh karena itu, Indonesia juga perlu tahu bagaimana menghitung biaya hutang dan biaya ekuitas. Nah, perhitungan biaya hutang dan biaya ekuitas ini akan saya sampaikan pada video berikutnya.